Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita melanjutkan ke bab yang kedua, yaitu tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Subbab pertama dalam bab kedua yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui bersama, syarat negara terbentuk atau dapat berdiri itu salah satunya harus memiliki wilayah. Ya, syarat negara bisa berdiri atau terbentuk, salah satu syaratnya adalah harus memiliki wilayah. Nah, pengertian wilayah negara itu sendiri adalah suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Jadi, suatu bagian di muka bumi sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup dari warga negara tersebut. Ini pengertian wilayah negara. Wilayah negara Indonesia itu meliputi luas wilayahnya untuk daratannya itu sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Jika ditotal secara keseluruhan sekitar 5.180.053 km persegi. Bisa kalian bayangkan, ternyata luas wilayah perairan kita jauh lebih luas daripada wilayah daratannya. Ya, ada 3 juta lebih. Secara astronomis, Indonesia itu terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini secara astronomis ya. Kemudian secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta ada benua Asia dan benua Australia. Terkait dengan luas wilayah perairan Indonesia yang lebih luas daripada luas wilayah daratannya, Indonesia dikenal sebagai Nusantara. Artinya apa? Artinya kepulauan yang tersambungkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang disatukan oleh laut. Kita ketahui bersama, dari Sabang sampai Merauke, ya, pulau-pulau terbesar di Indonesia, contoh ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, itu semuanya tersambungkan oleh laut ya. Jadi maka dari itu kenapa wilayah Indonesia juga disebut sebagai Nusantara ya, kepulauan yang tersambungkan oleh laut. Berkaitan dengan batas daratan wilayah Indonesia, berbatasan langsung dengan 3 negara, ada Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Jadi ketiga negara ini daratannya berbatasan langsung dengan Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pernah dicetuskan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah mengeluarkan Deklarasi Juanda. Isinya apa? Di situ dijelaskan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Ini dicetuskan dalam tahapan Indonesia, kan kita ketahui bersama baru merdeka pada tahun
1945 ya. Jadi hingga tahun 1957 ini pemerintah Indonesia saat itu mendeklarasikan terkait dengan wilayah yang dimiliki. Nah, setelah deklarasi Juanda, terus kemudian ada perubahan-perubahan terkait tentang wilayah Indonesia. Yang pertama dicantumkan di pasal 25A dalam Undang-Undang Dasar, disebutkan di situ bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berjirikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Terus kemudian dari pasal 25A ini diturunkan keluar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Di situ menyebutkan bahwa salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ya, ini lebih untuk memperjelas tentang status wilayah negara Indonesia itu sendiri. Nah, ruang lingkup wilayah negara Indonesia itu mencakup wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya, terus ada wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan dan wilayah ruang angkasa. Selain keempat wilayah tersebut, pembagian negara juga mencakup wilayah ekstrateritorial. Apa yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial? Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional maka dianggap sebagai wilayah dari suatu negara. Itu yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial. Bisa dibilang wilayah tambahan ya, wilayah tambahan untuk suatu negara, tapi harus berdasarkan ketetapan hukum internasional. Dalam ruang lingkup wilayah negara Indonesia berkaitan dengan wilayah perairan, karena kita ketahui bersama wilayah atau luas wilayah perairan Indonesia itu jauh lebih luas daripada wilayah daratannya. Nah, terkait dengan wilayah perairan dicetuskan dalam ketetapan hukum internasional tentang Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Nah, berkaitan dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, ini telah diratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Yang dimaksud ratifikasi itu sendiri adalah pengesahan ya. Jadi negara Indonesia mengesahkan isi dari Konvensi Hukum Laut PBB 1982 terkait dengan batas wilayah perairan. Ada 4 ya. Yang pertama ada laut teritorial, wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut sejauh 12 mil ya, diukur dari pulau terluar kepulauan. Kemudian ada zona bersebelahan, wilayah di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai. Yang ketiga, ada zona ekonomi eksklusif. Di sini wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas. Nah, pada zona ekonomi eksklusif ini Indonesia memiliki hak untuk eksplorasi, pengolahan dan pelestarian yang ada di dalamnya ya. Terus kemudian pada landas benua atau kontinen, wilayah laut suatu negara yang jaraknya lebih dari 200 mil laut dari pantai.
Secara sederhananya supaya tidak membingungkan dan mudah dipahami oleh kalian, di sini sudah saya berikan penegasan ya. Laut teritorial itu sejauh 12 mil, terus kemudian zona bersebelahan antara 12 mil hingga 24 mil. Untuk zona ekonomi eksklusif ini sekitar 200 mil, sedangkan landas benua atau kontinen ini lebih dari 200 mil laut. Nah, isi ini merupakan isi dari Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang kemudian oleh Indonesia diratifikasi atau disahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Ini terkait tentang wilayah perairan ya, terkait tentang wilayah perairan. Nah, kemudian kewenangan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kewenangan pemerintah dalam mengelola ini tercantum dalam peraturan mengenai batas wilayah antar negara, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Jadi terkait dengan apa saja yang boleh dilakukan oleh pemerintah, terus kemudian bagaimana memanfaatkan wilayah negara yang sudah dimiliki, dan berkaitan dengan kawasan perbatasan ya. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Nah, dalam pengelolaan wilayah negara perlu dilakukan pendekatan ya. Ada 3 pendekatan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Yang pertama, pendekatan kesejahteraan. Di sini yang dimaksud adalah upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di situ. Kemudian pendekatan keamanan, yaitu untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Dan terakhir ada pendekatan kelestarian lingkungan, memperhatikan aspek kelestarian lingkungan sebagai wujud dari pembangunan yang berkelanjutan. Jadi infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah itu harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada, diusahakan tidak sampai merusak ekosistem lingkungan sekitar itu. Nah, ketiga pendekatan ini harus dilakukan secara bersama-sama, walaupun dalam realitas praktek di lapangan masih belum maksimal ya, masih belum maksimal. Tapi ini harus dilakukan. Itu penjelasan materi saya tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah penjelasan materi ini, ada penjelasan berikutnya masih dalam bab 2, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan subbab yang kedua yaitu tentang kedudukan warga negara Indonesia. Cukup sekian untuk penjelasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti jika ada pertanyaan yang sekiranya masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Kita lanjut ke penjelasan yang kedua. Terima kasih.